Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan salah satu karunia-Nya, yaitu berupa kesehatan, sehingga dengan sehat ini kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa bekerja, dan kita masih bisa berkarya. Di sini kita akan membahas salah satu edukasi ataupun saat kita mau memasukkan telur, karena kita hanya bisa mengurangi kegagalan. Karena itu senantiasa berhati-hati dalam memasukkan sebuah telur, karena telur-telur yang kita bawa dari kandang seperti ini, kandang yang seperti ini mungkin sangat kotor. Karena apa? Tempatnya para virus-virus di kandang, karena banyak sekali virus dan bakteri berkembang. Untuk itu senantiasa saat pengambilan telur kita harus bisa, yaitu membersihkan dulu sebelum masuk ke mesin penetas. Kita mengambil telurnya, tentu saja untuk ditetaskan ya. Indukan yang akan Alhamdulillah, itu tadi adalah saat kita pengambilan di kandang, dimana kandang yang kita ambil itu adalah penuh dengan kotoran dan banyak sekali virus-virusnya. Jadi yang kita takutkan adalah bagaimana virus itu nanti bisa menempel pada sebuah telur, lalu kita bawa dan kita masukkan ke mesin penetas, dan bisa dikira bahwa telur-telur yang kita bawa itu karena berada di dalam kandang yang mana pusatnya virus, karena di situ adalah banyak sekali virus atau bakteri yang tumbuh. Mungkin secara tidak langsung kita bawa dan kita masukkan ke mesin penetas melalui telur-telur itu. Oleh karena itu, untuk mencegahnya agar mesin penetas kita tetap steril dan tetap terjaga dan aman dari gangguan virus-virus tersebut, maka kita harus membersihkan telur sebelum masuk ke mesin penetas. Jadi intinya adalah bagaimana telur itu bisa steril masuk ke mesin penetas, begitu ya lur. Mungkin bagi rekan-rekan sudah tahu apa yang harus dilakukan saat pertama kali mau memasukkan sebuah telur. Kita juga akan beredukasi bahwa sebenarnya kita memasukkan telur untuk menghilangkan virus-virus itu cukup dengan air hangat dan memakai peralatan yang sederhana seperti kain yang halus. Kenapa kok kita harus memakai kain yang halus? Itu harus kita ketahui bahwa untuk mendapatkan telur yang sesuai kriteria atau kualitasnya sama seperti yang sudah kita setting, bahwa kita sudah memberikan pakan yang terbaik, kita melihat umur dari indukannya sudah cukup, dan kita juga sudah menghindari perkawinan sedarah. Itu artinya sudah menjaga kualitas daripada telur itu. Tetapi akan sangat sempurna lagi atau lebih baik lagi apabila kita bersihkan
yang mana kita bersihkan itu cukup dengan air hangat dan kain yang halus. Kenapa kita harus memakai kain yang halus? Misalkan saja mungkin rekan-rekan ada yang melakukannya dengan pakai amplas. Nah, pakai amplas ini sangat benar-benar bersih. Kenapa? Karena amplas ini sangat kasar, tetapi saya tidak pernah memakai seperti ini. Kenapa? Karena bagi saya, menurut saya, atau mungkin berbeda dengan rekan-rekan, nanti boleh tulis di kolom komentar, karena kita sudah pernah melihat ada beberapa penetas yang memakai amplas seperti ini. Kenapa tidak diperbolehkan memakai amplas seperti ini? Kita tahu bahwa amplas apabila kita gosok-gosokkan ke dalam telur, itu hasilnya memang telur bersih. Karena apa? Karena memang amplas ini adalah sangat kasar, jadi cepat sekali bersihnya. Tetapi pori-pori yang ada pada telur ini akankah bisa terjamin masih utuh ataukah masih bagus? Karena kita tahu bahwa amplas semacam ini bisa merusak jaringan pori-pori yang ada pada telur. Nah, jaringan pori-pori yang ada pada telur ini apabila sudah terjadi kerusakan, itu akibatnya banyak sekali, yang pastinya bisa menggagalkan embrio itu tetap hidup, atau tidak akan menjamin embrio itu selamat sampai hari menetasnya. Dimana kita tahu bahwa kalau kita memakai amplas, maka lubang yang ada pada telur, yaitu pori-pori, itu akan membesar, bahkan ada yang tertutup. Karena apa? Karena sisa-sisa dari gosokan tadi bisa menutup pori-pori, dan gesekan amplas itu bisa saja membesarkan jaringan pori-pori. Lalu bagaimana nanti andai saja pori-pori itu sudah rusak, mungkin tambah besar atau tertutup, itu akan sangat merugikan bagi embrio yang ada di dalam. Apabila rusaknya terlalu besar lubangnya, itu akan mengakibatkan telur akan mudah terkontaminasi oleh radiasi yang ada di luar. Mungkin suhu yang terlalu panas tidak bisa difilter oleh kulit, sehingga embrio akan kepanasan di dalam dan cepat mati. Dan mungkin juga karena suhu yang tidak teratur, karena pori-porinya rusak, itu akan mengakibatkan mengering di dalam. Karena kita tahu bahwa saat kandungan air di dalam sebuah telur ini 50%-nya adalah air. Jikalau terlalu panas, maka akan mengering dan akibatnya akan fatal bagi embrio. Dan yang pasti tidak kalah bahayanya adalah saat bakteri atau virus masuk ke jaringan melalui pori-pori yang lebar ataupun besar ini tadi. Oleh karena itu sangat merugikan bagi kita penetas dan sangat menyiksa bagi embrio, karena lambat laun akan mati karena pori-pori yang tidak sempurna. Bahkan kalaupun tertutup pori-pori itu, maka akan menghambat sirkulasi udara. Jadi
oksigen yang dibutuhkan oleh embrio akan berkurang, dan ini juga akan mengakibatkan kematian oleh embrio itu sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai penetas jangan sampai memakai amplas seperti ini, karena amplas ini sangat tidak baik untuk proses penetasan di saat kita membersihkan telur. Mungkin bagi rekan-rekan yang mempunyai pandangan berbeda tentang konten ini, tentang video ini, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Kita akan berbagi pengalaman, berbagi ilmu, edukasi. Siapa tahu komen panjenengan disimak oleh rekan-rekan dan akan menjadi bahan pertimbangan. Nah, itu akan bisa menjadi amal jariah panjenengan. Jadi berbuat baik itu adalah salah satu yang harus kita lakukan. Jadi intinya adalah saat kita memasukkan telur ini agar benar-benar bersih ya, inti dari video ini. Karena telur yang bersih akan menyebabkan embrio itu tetap sehat karena terbebas dari virus-virus yang akan menyerang. Nah, itulah sebabnya kenapa kita selalu memasukkan telur ke mesin penetas selalu bersih. Mungkin itu saja bagi rekan-rekan. Andai saja ada manfaatnya, tetap dukung channel ini. Dan jangan lupa untuk senantiasa memantau channel ini, karena siapa tahu nanti kita akan menginfokan suatu berita atau edukasi yang tentu saja bermanfaat bagi rekan-rekan. Andai ada saja salahnya, mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.